ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian dalam acara sharing informasi praktis gizi lansia dan demo pengolahan makanan selingan. Mari kita simak dengan hikmat sambutan dari General Manager Hotel MMUGM, Bapak Agus Ridwan SEMM. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Retno Pangastuti sebagai narasumber dan juga Bu Ika sebagai dosen pengampu ya ketika mahasiswa praktek di Hotel MM, dan juga Bapak Ibu dari Rumah Sakit Sarsito, dari Rumah Sakit Akademik, dari Rumah Sakit Sularsidono, dan juga dari juru masak ya Panti Weda ya. Perlu kami sampaikan, jadi acara hari ini merupakan kerjasama ya dari Hotel M dan juga program studi gizi kesehatan di FKKMK ini dilanjutkan dengan pengabdian pada masyarakat. Jadi sekali lagi kami terima kasih sekali ya, yang pertama kepada Prodi Gizi ya, FKKMK, kemudian kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini awal ya, barangkali nanti dari institusi Bapak Ibu juga bisa bekerja sama dengan kami entah dalam acara yang lain gitu ya, terutama yang RSA sama Sarsito ya. Dulu yang Sarsito sering juga kesini ya, mungkin atau sudah ada dekat yang Hotel MSC ya dari Sarsito. Mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan ada manfaat yang bisa diperoleh dari Bapak Ibu semua, Ibu-ibu semua ya, yang hadir pada siang hari ini. Dari kami mengucapkan selamat mengikuti nanti demo ya dari chef kami ya. Nah, chef kami ini barangkali nanti Mas, nilai gizinya beliau ahlinya, jadi nanti biar dihitung ya gizinya ya. Jadi nanti terkait dengan untuk lansia ya barangkali ya. Mudah-mudahan acara informasi praktis gizi lansia dan demo pengolahan makan selingan pada siang hari berjalan dengan lancar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan di luar cuacanya juga bagus sehingga Bapak Ibu juga lebih semangat. Terima kasih kepada Mbak Ika dan teman-teman yang sudah mempersiapkan acara yang luar biasa ini, dan tentunya semuanya berkat dukungan dari MMUGM ya tentunya. Matur nuwun sangat Pak. Ya. Teman-teman sekalian, saya lebih senang manggilnya teman-teman semuanya ini. Sebetulnya semua juga saya sayangin, tapi Nyun Sewu yang belakangan dari mana Mbak? Oke, berarti ada 4 nih, kesayangan saya ada 4. Teman-teman semuanya sudah terbiasa, sudah lama juga sayang sama lansia. Tapi beliau berempat ini yang luar biasa banget. Karena itu mudah-mudahan sharing saya yang mungkin hanya sebentar, tapi bisa sedikit memberikan gambaran. Dan sebetulnya saya lebih ingin dapat cerita dari mbak-mbak semuanya ini, ibu-ibu semuanya ini, bagaimana mendampingi, mungkin ya mendengarkan curhat mereka, dan yang jelas adalah bagaimana sih caranya saya bisa menyiapkan gizi untuk lansia ini seperti apa. Next, coba kita lihat sih, sebetulnya kenapa sih kok kita perlu banget ngomongin lansia. Saya sebetulnya siang ini tidak akan dalam tanda petik ngajari semua yang hadir di sini, tidak. Tapi saya justru ingin mengajak supaya tidak ragu-ragu lagi, mengajak kita lebih peduli gizi lansia. Kalau ada orang yang mengatakan lansia itu kan sama, balik lagi kayak anak kecil, benarkah begitu? Ternyata tidak 100% benar. Bujuk eyang-eyang itu lebih susah ya Bu. Benar
bener ya, langsung panduknya semangat. Kalau anak kecil kan dikasih kue gini loh, nggak jadi nangis ya. Sayangnya sekarang ganti, dikasihnya nggak kue tapi dikasih HP ya. Tuh. Tapi kalau eyang-eyang kita, oh enggak, urusannya bisa jadi panjang ya. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali aja, sebenarnya kalau lansia itu apa sih? Pada lansia itu yang harus kita pahami, yang pertama adalah sistem kekebalannya itu sudah mulai turun. Jadi kalau kemudian mereka itu menjadi sedikit-sedikit dalam tanda petik mungkin kondisinya drop, nggak fit, atau mungkin rewel, ngeluh ini, ngeluh itu, harus dipahami bahwa memang sistem kekebalannya sudah mulai menurun. Nah, sehingga mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bereaksi kalau ada kuman atau virus. Makanya kalau dalam tanda petik kalau mereka gerah, mereka sakit, itu lebih lama prosesnya untuk pulih kembali. Itu adalah dua yang harus dipahami. Yang berikutnya lagi, pencernaan dan penyerapannya ini sudah berkurang. Teman-teman sekalian, yang namanya kalau boleh kita mengibaratkan kan sama nih, kita semuanya ini kan sama ya. Kayak sepeda motor, kayak mobil, kayak bis, kayak truk yang sudah sekian tahun berjalan. Alat-alat tubuhnya itu sudah sekian tahun berjalan. Ya otomatis sudah mulai berkurang. Ya kalau itu adalah motor, mobil, mungkin cari onderdilnya masih gampang. Gak ada cari yang KW masih bisa. Tapi bagaimana itu kalau terjadi pada lansia? Itu adalah hal yang tidak mungkin kita lakukan. Nah, sehingga kemudian ya otomatis kita yang harus menyadari, oh iya, karena memang sudah mulai berkurang, ya harus paham kita apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah kasus malnutrisi lebih sering terjadi pada lansia. Malnutrisi di sini adalah gizi salah. Nah, kalau gizi salah itu berarti bisa kurang, bisa lebih. Tidak selalu saja berarti, oh kalau gitu lansia itu kurus ya. Lansia itu dia gendut aja. Ya kan? Susah nggak kurusnya, sama susahnya. Antara yang kurus dengan yang gemuk sama susahnya. Nah, next kita lihat lagi. Kalau itu yang terjadi, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Teman-teman sekalian, apapun itu, pencernaan berkurang kerjanya, penyerapan berkurang kerjanya, kekebalan sudah mulai turun, ya kan? Semuanya, saya tidak mungkin mengungkapkan mulai dari atas sampai bawah gitu ya. Apa sih yang mulia itu? Yang paling gampang adalah yang di atas. Gigi-giginya sudah mulai berkurang. Kemampuan bangunnya, pakai protesa boleh. Tapi satu hal yang nggak bisa dipungkiri, ya tetap daya kerjanya, cara kerjanya, kemampuan kerjanya, yang buatan dengan yang asli ya pasti beda, ya kan? Nah kemudian kondisi-kondisi itu ya tetap loh harus kita perhatikan asupan gizinya, bener nggak sih? Memang harus tetap perhatikan ya. Dan kemudian jangan lupa teman-teman, tetap memperhatikan kandungan gizi dalam makanan. Jangan sak-sae memang. Sebetulnya mereka lebih rumit lagi daripada lansia, itu lebih rumit lagi. Ya, karena itu kenapa teman-teman yang di rumah sakit itu juga berusaha supaya ada juga menu yang khusus untuk lansia. Bukan hanya sekedar kalau yang satu ini sama-sama kare ayam, yang satu ayamnya ya hadir utuh begitu, tapi kalau untuk lansia cincang ya tidak sesederhana itu ternyata. Tapi itu harus tetap diperhatikan begitu. Nah kemudian, nah ini tetap peduli pada informasi gizi. Artinya lansia itu tetap diingatkan kembali, ayo udah makan sayur belum? Kenapa nggak didahar ini tempenya? Bosen ya?
ganti tahu toh besoknya. Itu artinya mereka tetap. Kemudian wah tadi saya dengar katanya wah kalau tempe itu dari kedelai itu ada mengandung zatnya yang itu malah anti gizi malah. Bisa jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, adanya medsos itu ternyata filternya susah banget, saringannya susah banget. Di toko banyak ya orang jual saringan, tapi nggak pernah bisa nyari medsos, Bu. Ya kan? Disaring di sini, keluarnya dari sana, disaring di sana, munculnya di sana. Sehingga kita tidak bisa membendung itu. Sehingga yang harus kita kita sampaikan, kita dalam tanda petik kita mengajak lansia itu adalah, ayo dirembuk dulu kalau mau makan ini itu. Ini enak loh, gampang banget minumnya. Itu kayak ngetop di mana-mana, itu viral. Di mana-mana ada. Wah, macam-macam minuman, boba-boba macam-macam. Ini boleh kok nanti ya. Nah, ini diajak, dikasih tahu. Oh lah, boba itu terdiri dari ini, minuman ini terdiri dari ini, makanan ini yang dengan topping macam-macam itu, ini loh isinya. Nah, nanti kalau mau buat gimana yang bagus-bagus, mumpung ada chefnya dari ini, mumpung teman-teman ada di sini harus dimanfaatkan. Ya, harus nanti Pak, gimana Pak resepnya Pak biar bisa cantik kayak gini lah, itu ada, mereka punya ilmunya untuk itu. Next, nah teman-teman sekalian, hal yang harus kita perhatikan adalah banyak problem pada lansia terkait gizi. Kemudian teman-teman pasti sudah terbiasa mendengar istilah gizi seimbang. Nah, nanti baru kita kupas lagi, kalau gitu seimbang itu dalam hal apa. Kemudian kalau kita tadi awal ngomong gizi lansia, itu apa sih sebetulnya gizi lansia? Gimana sih caranya kita ngatur? Nah, nanti akan kita lihat. Ya, next Mbak. Saya ingin mengingatkan teman-teman semuanya yang ada di sini bahwa gizi itu bukan hanya masalah makan dan minum. Itu sudah jelas, tidak terbantahkan. Bukan hanya sekedar aku makan, aku minum, aku sudah makan, aku sudah minum. Kemudian banyak sekali yang mengatakan minum itu harus banyak. Gua mau tidur, belum ngapa-ngapain, harus udah minum 1,5 liter. Minum itu harus 2 liter. Minum. Apakah demikian pada lansia? Ya itu yang nanti harus kita lihat. Sementara lansia, aku enggak minum banyak-banyak. Soalnya aku kalau minum banyak, kemudian keluarnya juga banyak. Sebentar-bentar keluar, bulu tekan gonir semetuk, kan begitu. Akhirnya mereka nanti ngerepotin, gini-gini. Nah, sehingga mereka otomatis mengurangi minum. Seperti kita, kalau kita di perjalanan kan begitu nih, tanpa sadar itu kita daripada bolak-balik, mudak-mandek ya. Kalau kendaraannya sedikit tinggal ngomong kiri, berhenti. Bagaimana naik bis ya? Kalau naik kereta masih bisa. Otomatis kita juga akan mengendalikan itu. Demikian juga pada lansia. Nah, gizi ini Bapak Ibu kelihatannya sederhana, ngomong ke makanan kok gitu. Tapi sebetulnya adalah masalahnya kompleks sekali. Karena masalahnya adalah di dalam makanan itu isinya apa ya? Baikkah buat kita, baikkah buat lansia, cocokkah untuk mereka? Itu yang membuat menjadi kompleks kan. Teman-teman kan sering dengar ya, lansia itu wah sudahlah pokoknya biar nggak linu-linu, biar nggak asam urat gitu. Kemudian pokoknya nggak makan daun-daunan. Loh, sering nanya ke saya, Bu kalau sudah tua kan nggak boleh makan daun-daunan. Loh, siapa yang bilang kalau daun pintu memang nggak boleh? Daun telinga. Daun telinga apalagi ya Pak? Sebetulnya hal-hal yang seperti itu yang kelihatannya sederhana harus kita sampaikan pada lansia itu. Nah, masalahnya kan teman-teman harus ngajari ya, yang namanya orang bisa mengatakan saya asam uratnya meningkat, saya sakit jantung,
saya tensinya tinggi, saya sakit diabetes itu kan ya dokter. Nah jadi dokter itu kuliah itu banget. Dan sekarang orang enggak kok, semua kuliah kedokteran khusus kilat. Jadi makanya bisa bilang, wah kok hipertensi loh. Nah apa bola ini gitu? Tensi kok muda gitu, beda. Kan begitu. Kemudian nanti linu sedikit, padahal bisa saja linu itu karena salah posisi ya. Jadi rasanya nggak enak. Waduh, asam uratku muda gitu, dua itu. Iya kan? Lu udah kuliah nih kedokteran ini kapan? Gitu aja. Iya kan? Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian teman-teman semuanya bahwa hal yang ketiga ini yang paling penting. Gizi itu berpengaruh pada kualitas hidup. Makanya sekarang kenapa kalau lansia itu berobat pasti dokternya akan lebih kalau dokter itu care pada lansia, maka dia akan mengajak keluarganya diskusi. Dan diskusi itu dan keluarga itu pasti harus mempertanyakan, apakah nanti tindakan ini, apakah ini akan memperbaiki kualitas hidup? Jika iya, kenapa tidak? Tapi jika tidak, ayo kita diskusikan dulu. Begitu juga makanan. Kalau sudah image-nya di sini itu, aku itu kalau makan bayam itu mesti asam urat naik, terus linu, aku nggak bisa jalan, begitu kan? Baru disajikan bayam belum didahar, aku serasa mampu sih kok mesti bayam. Itu adalah hal yang ya itu tadi jadi mempengaruhi kualitas hidup, jadi cemas, jadi bingung apa jo, padahal kan tidak sesederhana itu. Ya kan? Kalau sekarang bayam, nanti siang bayam, nanti malam ketemu bayam lagi. Tapi sekarang dioseng, nanti disop malam, itu ya bisa saja ke sana. Oh, belum tentu ketemu seminggu sekali. Baru lihat fotonya aja, rasanya tuh di sini berapa entok lagi belok foto. Itu yang saya katakan bisa mempengaruhi kualitas hidup. Dan gizi ini, teman-teman, sampai kapanpun akan selalu menarik untuk diskusi. Karena itu tadi tidak sekedar makan dan minum, ya. Next, nah, sehingga ini yang harus teman-teman lakukan juga adalah bahwa teman-teman mengingatkan bahwa lansia itu tidak sendiri. Ada saya loh di sini. Saya akan bantu. Bagaimana supaya itu. Nah, kemudian yang kedua. Teman-teman, ibu-ibu semuanya di sini jangan lupa di UGM. Saya kira ya mau UGM aja, tapi kalau di Jogja maka yang paling banyak punya ahli gizi itu UGM. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau dolan ke UGM boleh kok. Boleh kan ya Bu Ika kalau mau main terbuka. Cari aja Bu Ika gitu ya. Nah, kemudian saya mengajak, mari kita bersinergi untuk mencari solusi masalah gizi. Masalah gizi itu akan selalu ada, selalu menarik untuk diskusi, jangan dihindari, tapi mari kita cari solusinya. Tentunya solusi yang masih mungkin diterima oleh mereka. Nah, sehingga ya kita akan melalui jalinan kerjasama yang bermanfaat untuk lansia. Karena itu tadi saya katakan, kenapa mau ke UGM boleh, mau ke RSA boleh, mau ke Sarjito boleh, mau ke Panembahan Senopati ya boleh, terus mau ke, kalau mau sama jalan-jalan gitu, mau ke Klaten, mau cari umbul kan banyak di sana yang lagi ngetop. Nah itu saya aja belum pernah diajak sama dia. Nah itu silahkan bisa kalau lagi ke Klaten kemudian lewat Sulaji, aku tak mampir, aku mau nanya boleh. Nah gitu. Next, nah kita lihat di sini Bapak Ibu, saya menampilkan yang kemarin sempat saya ikuti di 2023, 2024 saya sudah tidak mengikuti, masih ada lagi atau tidak gitu ya. Dan kemudian kalau yang tahun 2023 saya kebetulan juga ikut terlibat dari ASDI untuk ikut run, jadi nyusun buku pedoman yang baru untuk lansia. Ternyata mereka mengatakan bahwa masalah kesehatan itu banyak terjadi pada lansia. Jangan lupa, Indonesia ini merupakan negara yang dalam tanda petik kaya lansia. Jogja jangan lupa provinsi yang kaya lansia.
otomatis masalah kesehatan akan banyak di sana. Dan kemudian proses menua itu mempunyai dampak pada kehidupan lansia. Tadi itu Bapak Ibu saya katakan, karena sudah terkait dengan alat tubuh, terkait dengan penyesuaian, terkait dengan penyerapan yang menurun, itu otomatis akan berpengaruh pada kehidupan mereka. Mereka kadang-kadang bingung, lah aku terus mau makan apa? Ini nggak boleh, itu nggak boleh, lo yang nggak boleh itu ya siapa, kan gitu. Kalau yang mengatakan nggak boleh dari ahli gizinya ya nggak apa-apa, memang benar itu. Tapi kalau belum dikatakan ya jangan langsung nggak didahar begitu. Dan kemudian semua problem itu ternyata terkait dengan asupan gizi lansia. Kurang dia jadi masalah, lebih dia jadi masalah. Sama, sebetulnya sama dengan kita, lansia itu seperti itu. Nah kemudian yang terakhir ini adalah bahwa kolaborasi interdisiplin tetap yang utama. Artinya kita ngomong masalah gizi, tapi hal yang lain yang menyangkut makanan itu juga tetap harus sering kita rembuk bareng, kita diskusi bareng, kita duduk bersama, kita omongin bareng kayak apa ya seharusnya yang bagus kalau kita mau ngatur daharnya lansia itu seperti apa. Next slide. Nah, sehingga kita fokus di sini adalah bahwa ada apa sih masalahnya, apa sih hambatannya, itu yang harus kita cari bersama Bapak Ibu. Karena biasanya lansia itu cenderung diam. Kalau diam malah sebetulnya kita jadi bingung. Ini jane karepe opo? Kita kan nggak tahu. Ya lebih baik malah yang nyuwun sewu istilahnya ya, yang cerewet, bolak-balik nanyanya itu satu diulang sampai 10 kali ya benar ya gitu. Ya itu memang pada perjalanannya akan seperti itu Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan tidak mengarah ke demensia begitu ya. Tapi nanti kalau ke demensia atau mungkin ke Alzheimer, nah itu adalah lebih repot lagi kita. Ya kebetulan saya juga dimasukkan di komunitas caregivernya Alzheimer. Nah itu isinya itu pada curhat gitu aja Pak, gini kayak ini gitu. Makan itu ya seperti apa? Habis makan katanya ngadu belum makan ya toh, padahal piringnya warung biasa ya Bu ya. Ya kan? Jadi hal yang seperti itu yang harus kita perhatikan, kita cari bersama apa sih masalahnya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini Bapak Ibu, kita cari solusi praktisnya itu akan seperti apa. Apakah dia itu sekarang dalam kondisi mandiri atau tergantung pada pendamping. Kalau tergantung pada pendamping, maka pendamping inilah yang akan menjadi tokoh utama yang kita dekati. Ya kan? Sama. Kami yang ahli gizi yang di rumah sakit itu kalau lagi praktek atau misalkan enggak kita memang bekerja memberikan pelayanan pada pasien, kemudian pasien sudah sepuh, kita juga cari pendampingnya. Jadi keluarganya mana? Kita tetap memberikan pengertian tapi sebatas itu karena nggak sama ya Bapak Ibu, nggak sama. Saya beberapa waktu yang lalu kebetulan ada ujian mahasiswa di RSA. Saya kebetulan dapat mahasiswanya itu kebetulan dapat pasien sudah sepuh sekali gitu, tapi komunikasinya masih bagus banget. Sendiri kok sendiri Ibu? Ya lagi pulang sebentar ngurusin rumah, gak apa-apa. Saya hafal kok nomornya, maksudnya dia tahu nomornya. Kalau kayak gitu tuh sudah bagus, kita bersyukur banget, gampang diberitahu kalau seperti itu. Ada ngeyelnya enggak? Ya aja, masa ada orang tua enggak ngeyel ya toh? Mau kita aja tambah tua tambah ngeyel kok ya nggak dipulai. Sama, mereka sama kok sama kita. Nah, kemudian next Mbak, kita lihat lagi. Terus kalau gitu kita mulai dari mana? Kita cari informasi dari orang terdekat. Kalau kemudian ibu-ibu yang dari panti ini memang merasa yang paling dekat, ya memang harus pelan-pelan memang harus dicari momen yang pas. Kapan sih saya harus ngomong masalahnya itu sebetulnya di mana? Kalau
rumah sakit buat punya apa sekarang itu dulunya nggak seret sekarang jadi seret atau seperti apa? Itu yang harus ditanyakan ke mereka. Nah, kalau itu tadi memang saya tidak tahu Nyun Sewu yang di panti, saya memang nggak tahu alurnya koordinasi itu akan seperti apa. Jadi misalkan mereka mengatakan bahwa ini gigi saya sakit, namanya juga gigi sakit kok disuruh makan ini itu nggak bisa, misalnya. Kan ini yang harus didiskusikan. Apakah kita nggak tahu kemana dia harus diarahkan kemana? Kalau misalnya obat, apakah memang ada obat khusus itu? Kalau bilang oh ini loh, aku tuh dulu makan nggak pakai kuah nggak apa-apa. Kalau sekarang tuh seret harus pakai minum. Ya kan boleh, tapi minumnya jangan banyak-banyak kan nanti kenyang dengan minumnya selesai makan dia kan begitu. Nah itu yang harus kita diskusikan dengan tenaga kesehatan. Nah kalau kemudian masih ada keluarga atau mungkin kader lansia, maka inilah yang akan menjadi jembatan komunikasi kita. Nah sekali lagi saya nggak tahu koordinasinya seperti apa, tapi saya rasa itu adalah hal yang harus kembali kita pikirkan, itu harus ada. Teman-teman yang di rumah sakit itu juga sekarang kan juga istilahnya dalam tanda petik dituntut ya untuk pengabdian masyarakat itu kan pasti ada. Ya memang sesuai dengan jalur yang ada di rumah sakit akan seperti apa. Tapi kita tuh harus dalam tanda petik baik-baik deket-deket sama kader itu. Kader itu di mana-mana lebih ke arah memang kerjanya sosial ya. Jadi lansia pun juga begitu. Ya mereka yang kita ajari pelan-pelan seperti apa. Nanti kalau memang harus ada pembinaan kader dan lain sebagainya, mungkin itu nanti bisa dibicarakan dengan UGM mungkin ya Mbak Ika. Akan ada program seperti apa, mungkin akan ada pembelajaran ke mereka. Saya kira itu akan lebih bermanfaat langsung ke masyarakat. Nah kemudian mau tidak mau ya memang yang nomor 4 itu sabar. Saya nulisnya aneh memang banyak karena nggak sekedar sabar. Sabar. Saya orang Jawa Timur jadi nggak bisa ngilangi Jawa Timur, jadi nggak ngomong sabar. Saya nggak gitu. Sabar. Saya bilang gitu. Karena memang kita menghadapi orang yang problemnya tidak satu. Banyak problemnya. Belum saya nggak ngomong masalah, saya mengesampingkan masalah psikis ya, masalah perasaan, masalah pikiran dan lain sebagainya. Tapi teman-teman kalau boleh saya sampaikan, kebetulan saya itu dari tahun 98 sudah terlibat sebagai tim geriatri di mantan rumah sakit saya, ya kan? Nah kemudian di sana itu otomatis kan saya akan menghadapi pasien ratusan, mungkin ribuan ya pasien geriatri saya. Nah kalau boleh saya katakan 80% dari mereka yang ikut assessment itu permasalahannya adalah di psikis Bapak Ibu sekalian. Jadi ditoto dulu Nyun Sewu yang di sini, baru bisa ikhlas di sini. Luar biasa memang, tapi nyatanya memang seperti itu. Nyatanya seperti itu. Jadi mereka tuh kadang-kadang nggak mau dari itu, nah kita yang kadang-kadang berpikir terlalu jauh ke depan. Nggak mau dimakan kan, milih-milih toh, nggak cocok masakannya, bosen, ayo repot nek kono rutinnya terus, begitu kan? Pernah kan teman-teman berpikir bahwa dia nggak mau makan karena lagi galau, bukan karena apa lagi galau. Misalnya yang biasa ditengok kebetulan ini biasanya sebulan sekali, ini kok udah 3 bulan enggak, kan begitu. Apakah teman-teman di sini nggak galau kalau ada yang ditunggu nggak datang-datang? Galau kan? Itu bukan urusannya anak muda aja, lansia juga galau kalau yang ditunggu nggak datang-datang. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Nah, kemudian teman-teman saya tuliskan di sini jangan lupakan monitoring dan evaluasi. Sebenarnya kalau monitoring itu kan untuk lihat ya, yang kita lakukan itu udah benar nggak? Oh iya sekarang kok agak bagus masukannya. Oh berarti asupan makannya bagus. Oh, berarti kalau gitu menunya yang ini cocok. Kita monitoring, kita evaluasi. Kalau lo kok ternyata kenapa ya kok masih sedikit, masih banyak aja sisanya. Kan kita sedih ya kalau makan kalau kita sudah masaknya susah-susah, membuat itu ada terhidang aja kita udah setengah mati ya. Kemudian terhidang sisanya banyak.
Ya kan, katanya anak muda sekarang kan sakitnya tuh di sini gitu. Kalau kita nggak di sini aja, ya di sini, ya di sini, di mana-mana. Gitu ya, saking kompleksnya masalah mereka. Nah, sehingga ini saya sampaikan teman-teman hanya beberapa saja problem yang terkait gizi. Saya hanya mengambil sebagian. Kalau mau ditulis banyak, nanti saya dimarahin sama Mbak Ika. Gak cukup Bu waktunya gitu, cuma 45 menit gitu. Jadi saya nulis ini adalah penurunan nafsu makan, tadi sudah saya ceritakan. Kemudian ada perubahan ambang kecap. Teman-teman sekalian, lansia itu penurunan ambang rasa kecap, terutama untuk asin, gitu ya. Untuk asin itu luar biasa penurunan kemampuan sarafnya. Makanya kenapa jangan memberikan garam meja kalau di keluarga punya lansia. Dicipi kurang asin tambahi garam dewe. Icipi lebih kok kurang warna tambahi lagi, itu yang memicu hipertensi. Yang lihat aja juga hipertensi, apalagi yang merasakan, ya kan. Jadi jangan pernah itu, karena mereka memang seperti itu. Ya, jadi hati-hati begitu, yakinkan mereka, diyakinkan ini tuh sudah asin. Kalau memang rasanya kurang asin tuh nggak apa-apa, karena memang di lidah ini sudah kemampuan merasakan itu berkurang gitu. Caranya yang gampang, Bapak Ibu punya langganan makanan enak banget, kok lama-lama jadi nggak enak ya, kayak biasa aja ya, ternyata yang masak sudah sepuh. Kadang-kadang kok malah asin saya masakannya, karena dia nggak mau dikasih tahu. Biasanya begitu. Nah itu juga terjadi. Nah kemudian gangguan mengunyah tadi sudah saya ceritakan ke teman-teman sekalian, yaitu harus kita pahami bersama bahwa memang seperti itu. Apalagi kalau mereka punya kagungan penyakit diabetes misalnya, itu kemungkinan untuk menjadi lebih cepat goyah kan lebih besar. Ya. Nah kemudian sembelit. Nah ini sebetulnya urusannya adalah yang paling utama adalah urusan dengan 3 hal. Yang pertama adalah asupan serat. Nah ini dimonitoring aja, sudah dahar sayur belum, ada makan buah belum. Kemudian yang kedua adalah urusan cairan. Nah, cairan ini yang harus hati-hati. Sebetulnya untuk lansia itu minum itu 1,5 liter sehari itu udah cukup. Gak usah yang 2 liter, yang 2,5 dipaksakan seperti itu, enggak perlu sebetulnya. Karena 1,5 aja udah, rata-rata 1,5 itu mereka udah cukup. Ya karena rumus perhitungannya sih ada ya, tetapi secara umum dikatakan seperti itu. Nah, khusus untuk cairan ini, kalau kita bicara cairan itu tidak hanya wujud saja, tapi ketika makan berkuah, gitu, jadi ada duduknya, itu juga sudah dihitung cairan. Kemudian makan buah, kemudian buahnya mengandung air, itu sudah mengandung cairan, sudah dihitung itu sebetulnya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa kalau gitu ya jangan makan salak ya gitu. Ya kalau masih kuat nggak apa-apa, tetapi ketika dibandingkan salak sama jeruk ya kandungan airnya lebih banyak jeruk, gitu ya. Ketika semangka sama pisang sama-sama bagusnya, tapi ketika kita bicara cairan ya berarti semangka lebih banyak. Dan ketiga adalah masalah terkait aktivitas. Kalau kita banyak duduk, apalagi banyak tiduran, ya mesti akan ada problem yang keempat itu, sembelit. Gak usah lansia, kita aja yang perjalanan jauh duduk di mobil, di kereta atau mungkin di bis misalnya, pasti akan berbeda. Nah kalau nanti pada lansia, mereka akan cenderung lebih lagi, lebih sensitif, lebih gampang untuk terjadinya itu. Nah kemudian yang berikutnya adalah kesulitan akses makanan. Ini mungkin kalau yang di panti karena sudah tersedia dan menyediakan mungkin tidak masalah. Tapi bagi yang di rumah ini yang harus hati-hati. Kesulitan akses itu saya hanya membayangkan bahwa ketika mereka waktunya makan bingung, belum ada yang dimakan, ya kan? Ya bisa jadi beberapa sih sudah canggih, sudah
tinggal pencet aja datang sendiri. Tapi kan bisa jadi yang datang itu juga bukan maunya dia, atau dia salah pencet atau apa, itu juga akan jadi problem tersendiri. Karena itu saya pernah dapat pasien, putarannya 3 loh, nggak 1, 3, semuanya di Jogja. Nah, kemudian bapak ini, loh kenapa ya kok keluhannya itu sebenarnya keluhan awal hanya sembelit, tapi karena nyuwun sewu, lansia itu biasanya begitu. Sakit kepala dokternya A, ya, sakit gigi dokternya B, sakit tenggorokan dokternya C, kemudian rasanya kok nggak enak di dada dokternya D, begitu seterusnya. Nah, kalau tidak ada koordinasi dengan spesialis yang khusus untuk geriatri, masing-masing ngasih obat itu yang tidak bagus untuk lansia. Nah, begitu juga pada pasien saya ini. Kenapa sih kok begitu? Padahal 3. Ternyata 3 orang putranya ini semua antar makanan, tapi tidak pernah ada koordinasi. Jadi satu waktu bapak itu punya daharan banyak sekali karena laki-laki ya. Yang tinggal bersama itu hanya ada ART laki-laki juga. Bisa suatu waktu itu nggak ada makanan sama sekali karena belas 3 orang itu nggak ada satu. Ya, ketika saya kemudian diminta, kalau gitu kasih penjelasan ke mereka, saya mau ketemu sama anaknya, saya nggak ketemu sama pasiennya, karena yang pegang kuncinya di sini adalah putranya. Koordinasinya tuh nggak ada sehingga dia kesulitan akses makanan. Padahal satu saat bisa berlimpah. Yang berikutnya ini adalah komunikasi dalam keluarga seperti yang tadi saya contohkan. Diajari mereka. Ada pasien bolak-balik hipoglikemi, bolak-balik keluarnya hipoglikemi. Kemudian ketika apa sih seperti ini? Nah, kemudian ketika ke saya dirujuk coba di Mbak ngopo ya kok ini baik, kita ke gizi, kita analisis ya, kita tanya kenapa sih? Ternyata beliau ini patuh sekali minum obat karena dia diabetisi ya, jadi dia harus minum obat, dia sakit gula, yes. Kemudian ya dia lihat, oh jam segini saya masih minum obat. Beliau patuh minum obat pada jam tersebut. Sayangnya makan beliau itu nunggu ada yang lewat. Jadi wes lemes baru lewat, udah lemes gak ada yang lewat, ya kan repot. Kayaknya kan rumit banget ya solusi. Padahal solusinya gampang. Saya bilang, saya cuma ngajari, Pak, sekarang dibalik. Kalau Bapak besok jam segitu Bapak harus minum obat, maka sebelumnya Bapak sudah mundur dulu. Pokoknya Bapak unjuk obatnya setelah ada makanan di depan. Paham ya Pak? Oh ngoten? Iya. Dicoba dulu ya. Ya sekarang dicoba ya, nggak pernah hipoglikemi. Wong begitu obat diminum terus jahat. Nah itu yang saya katakan harus ada komunikasi. Nah, sehingga solusi tepatnya adalah tetap gizi seimbang. Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung kalau gitu gizi lansia itu untuk apa ya? Gizi seimbang. Nah, kalau kemudian mereka perlu diet khusus, ya dikonsul ke ahli gizi, gampang. Ahli gizi itu banyak banget. Bapak Ibu jangan ragu-ragu di mana ada tulisan instalasi gizi, di mana ada tulisan poli gizi, itu mesti ada ahli gizi di sana. Jangan khawatir, saya jamin mereka baik-baik banget, ya. Nah, fokus seimbang itu adalah pada kuantitas dan kualitas. Kalau kuantitas karena jumlah, maka akan terkait pada porsinya. Bapak Ibu, saya ingatkan lagi, tadi di awal saya sudah mengatakan mereka itu sudah ada gangguan di pencernaan, penyerapan dan sebagainya. Sebetulnya mereka secara porsi itu ya sudah mulai berkurang, ya. Kemudian secara frekuensi ya mereka nggak bisa kalau jaraknya terlalu dekat, makan misalkan dengan selingan atau dengan ngemilnya terlalu dekat, mereka nggak kuat, gitu ya. Nah kalau kualitas itu ya nggak usah dipikir berat-berat. Kalau gitu gimana? Harus yang berkualitas, harus yang mahal? Nggak. Karena bergizi itu sebetulnya tergantung bagaimana pemilihan bahan makanan. Teman-teman sekalian, saya mengingatkan bahwa intinya kalau terkait dengan gizi, tidak ada satupun bahan makanan itu yang lengkap zat gizinya, gak ada.
Sekarang dahar kacang panjang sayurnya kekurangan unsur X, besoknya ganti sawi. Sawi itu banyak X-nya, kan udah nutupi kekurangan yang kemarin. Gak usah kemudian kalau begitu sayurnya harus brokoli, harus wortel, itu pun dia tidak super mengandung lengkap semuanya, tidak ada sebetulnya. Karena itu kenapa harus variatif memberikan itu. Next, Mbak. Nah, sehingga kalau tadi saya katakan gizi seimbang sebenarnya apa sih? Gizi seimbang itu adalah berusaha membantu mencapai status gizi normal. Karena itu cek dengan benar. Bapak Ibu sudah mengenal apa yang disebut dengan indeks massa tubuh ya. Artinya perbandingan antara tinggi badan dengan berat badan. Kalau ada lansia boleh kurus banget, tapi dia nyaman dengan itu, dia sehat dalam arti tidak ada keluhan apa-apa, ya jangan dipaksa gemuk. Nggak bisa. Nah, bagaimana dengan yang kemudian sudah gemuk misalnya? Ya kita lihat menurunkannya itu juga bertahap, Bapak. Nggak usah tergiur sama banyak loh ahli gizi di perempatan jalan di lampu merah tuh banyak ahli gizi yang suka nempel stiker di situ. Bisa turun sekian belas kilo, itu ahli gizi dalam bayangan itu. Bisa turun sekian belas kilo dalam waktu dengan, ya kita lihat dulu turunnya sehat atau tidak kan begitu. Dan pada lansia itu tidak berlaku, teman-teman sekalian, kita harus hati-hati dengan itu. Nah kemudian gizi seimbang itu untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi. Nah ini yang harus sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Kalau misalkan sehat, tidak ada keluhan penyakit tertentu, ya berarti tidak perlu konsul khusus zat gizi ya. Nah kemudian pola makan sehat ini ya artinya bertahap menuju pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu termasuk aktivitas, tidak hanya makan saja. Artinya dia mungkin ada jalan-jalannya, ada gerak jalannya, ada senam-senam yang bagus untuk lansia itu apa misalkan. Ya apapun yang membuat, sebetulnya prinsipnya apa yang membuat mereka happy dan itu aman, sebenarnya nggak masalah. Itu prinsip pada lansia. Nah ini yang saya ingatkan teman-teman sekalian bahwa jika terkait dengan asupan makan lansia itu sebetulnya kebutuhan gizinya sudah menurun. Kita itu mulai usia 40 tahun itu sudah kebutuhan gizinya menurun. Secara bertahap kita tuh semakin tambah usianya itu semakin turun kebutuhannya. Jadi kalau kemudian kok makannya jadi sedikit, ya memang nggak kuat sudah. Nggak usah dipaksakan karena memang butuhnya hanya sedikit. Itu pada lansia. Kemudian ini saya tulis juga daya tampung juga berkurang. Jangan dipaksakan. Lebih baik mereka dikasih porsi sedikit. Nanti kalau habis rasanya masih kurang, boleh ditambah. Daripada mulai itu udah standarnya segini, ukurannya sama ini, 2 KB, gak bisa. Pada lansia nggak bisa, karena itu kenapa teman-teman di rumah sakit harus punya standar porsi tersendiri, harus punya menu tersendiri untuk lansia, karena nggak bisa disamakan. Gimana kalau misalnya biar praktis disamakan aja yang geriatri, yang lansia itu disamakan aja sama anak-anak? Ya nggak bisa, ya nggak benar. Kalau misalnya seperti itu, kalau misalkan untuk segi praktis nggak bisa, itu nggak bisa sesuatu yang dipaksakan. Lansia itu beda, unik, khas lansia itu nggak bisa disamakan seperti itu. Nah kemudian mereka menjadi lebih pemilih, tadi sudah saya sampaikan ya. Nah kalau masalah terkait dengan pemilih, memang teman-teman harus tadi itu sabar, saya bilang, karena apa? Itu adalah proses yang butuh waktu untuk penyesuaian. Ya kan? Karena itu kenapa ya cara motong sayuran itu kalau di panti Mereda sama di rumah sakit mungkin nggak bisa disamakan, gitu kan? Kemudian misalkan ada sekolah yang khusus menyediakan makanan juga untuk anak sekolah, kenapa harus berbeda? Karena tadi itu beda, lansia itu nggak bisa disamakan seperti itu. Nah itu yang saya katakan, mereka sebetulnya bukan pemilih, tapi mereka itu sebetulnya juga berusaha menyelesaikan diri. Iki aku ngompol kok kira tedas sih, nggak kuat ini saya makan, kenapa ya? Dia juga berusaha sebetulnya, hanya kita yang tidak tahu.
Makanya ketika tidak habis ditanya kenapa nggak habisnya, karena keras, karena terlalu asin, kurang asin, opo-opo. Itu kita harus tahu. Nah, ketika dia ngomong kurang asin, baru itu kita jelaskan. Next. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya katakan, penting kendalikan asupan natrium. Sebetulnya yang paling gampang adalah jangan memberikan makanan yang diawetkan pada lansia. Itu yang paling gampang. Karena walaupun di situ ditulis tanpa bahan pengawet, pasti ada natriumnya. Karena sifat dasar daripada natrium itu adalah mengawetkan. Karena itu ya dikendalikan tadi. Waduh Bu, ya nggak bisa. Misalnya kita di panti sudah ada menunya, misalnya ya monggo, tapi kita lihat dalam putaran satu siklus itu berapa kali. Kalau misalnya bisa dibuat seminimal mungkin, kita usahakan seminimal mungkin. Nah, next. Nah, ini juga kendalikan asupan gula dan minyak. Nah, saya tulis di sini terutama yang tidak terlihat tetapi terasa di lidah. Jadi kita nggak tahu itu isinya apa. Makanan sekarang tuh kan kelihatannya gitu. Wah, kita tuh menarik sekali makanan itu. Kalau zaman saya dulu, kalau mau beli makanan itu jauh. Mikir gitu ya, waduh mahal. Sekarang itu jarak 2 meter udah ada yang jualan. Jarak 5 meter jualan lagi. Ya kan, dan macam-macam tinggal milih. Beberapa waktu yang lalu tempat saya juga ada kegiatan gitu ya. Ya jadi istilahnya wilayah kami bersolawat istilahnya gitu. Yang namanya orang jualan itu jangan tanya. Saya tuh iseng jalan tuh sebetulnya ya karena cuaca juga gitu, saya juga nggak beli. Tapi saya lihat apa? Banyak sekali yang ditawarkan. Yang kita nggak tahu itu prosesnya seperti apa. Gula dan minyak itu terutama yang ada di dalam makanan itu akan susah. Ahli gizi bisa menghitungkan, tapi tidak semuanya makanan bisa dihitung. Kadang-kadang kita nggak tahu. Nah kan bisa toh tanya sama yang buat itu berapa gitu. Katanya yang buat, yo tak omong ora tak kandhani piro. Nanti ditiru sesuk dodolan ngono kowe gak aku ngandani lah. Itu yang akan jadi masalah. Ya nggak usah kita mikir ngapa seperti itu terus kemudian repot ngasih ceramah supaya dia tidak berpikiran begitu. Buang waktu. Lebih baik orangnya yang beli yang diajari bijak. Mau beli sana, mau beli itu boleh, tapi seminggu sekali aja ya, jangan setiap hari. Sama itu beli yang kayak gitu boleh, oh boleh, sebulan 2 kali aja ya, jangan setiap minggu. Paling bagus kita ngajarinnya begitu. Gak usah mikir bagaimana pola makan orang atau pola pikir orang akan seperti apa. Next. Nah, ini Bapak Ibu, saya mengatakan ini adalah beberapa hal yang bisa saya rangkum. Jadi kita sekarang memang kalau ingin membatasi tadi itu natrium, gula, minyak, ya sekarang kita cara memilih snack atau makanan selingan itu yang paling gampang itu. Bagaimana cara memilih yang bijak? Tadi saya katakan boleh tapi nggak setiap hari, boleh tapi nggak setiap minggu, boleh tapi nggak setiap bulan. Kemudian yang kedua, informasi gizi itu memang tidak lengkap di makanan itu. Ya, dan kita ini masih belum punya budaya itu. Kalau ada makanan yang dilihat pertama kali, kalau kita misalnya ke toko pengen beli makanan, yang dilihat pertama kali apanya? Oh, harganya. Cerdas sekali, cepat, berarti memang begitu gitu. Mewakili teman-temannya gitu ya. Yang dilihat adalah harganya, bukan iku isinya opo. Padahal kita harus ngajari orang baca isinya apa. Harus dikasih tahu natrium itu podo karo garam loh, podo karo minyak loh. Harus diajari. Nah tulisannya glukosa podo karo gula loh, itu harus diajari. Ya. Nah kemudian frekuensi makanan seringan sering tidak terukur. Bapak Ibu kalau ditanya makannya sehari berapa kali, cepat jawabnya 2, 3, cepat kan? Tapi kalau ditanya ngemilnya sehari berapa kali, lama jawabnya gitu. Karena yang pertama adalah lupa saking banyaknya nggak terkehitung. Biro aku sih ngemil jino, jelas. Yang kedua, oke banget ya masa tak omong gini kan? Ya kan? Itu sama di lansia juga bisa begitu. Nah jenis snack itu variatif dan menggoda, itu jelas ya, itu seperti itu. Lebih mudah didapat, saya katakan 2 meter, jarak 2 meter sudah ada orang yang jualan. Kemudian orang itu belum terbiasa untuk bijak bahwa yang dibaca adalah
kandungan gizinya, bukan harganya dulu gitu ya. Dan biasanya mengandalkan obat pada berbagai kondisi. Saya mengatakan begini, saya contohkan pribadi aja. Jadi kakak saya, usianya bersama dengan saya, laki-laki, ya kan? Ya bandel, yang bandel. Makan itu saya itu kalau dia bilang, kita makan, wih ngopo, tadi kan habis di situ. Pernah ngerti, saya itu bilang gitu. Nah, dia bilang, ini solusinya gini, artinya kan obatnya itu di kantong. Jadi maksudnya dia habis makan, keluar untuk membeli obat. Ya Allah, dan saya nggak ikut aliran sesat, saya bilang gitu. Jadi dia mengadakan obat orang popo, saiki mumpung ketemu, mumpung ngono, makan, habis itu minum obat, selesai urusan. Maka nggak bisa begitu. Itu yang kita harus hati-hati, harus ngajari mereka nggak boleh begitu. Next. Ya, ini yang tadi saya katakan perlu modifikasi. Itu yang teman-teman bisa nanti belajar sama chefnya di sini. Menunya harus bagaimana sih, cara mengolahnya harus seperti apa, dan frekuensi makan itu yang seperti apa. Ya, ngemil itu ya boleh, tapi ada batasannya. Karena ngemil itu bukan untuk makanan selingan, si kapan bolak-balik selingan, bolak-balik selingan ya repot kalau seperti itu ya. Next. Nah, ini hanya beberapa hal tambahan saja sebenarnya buat teman-teman. Ini adalah beberapa hal yang bisa menurunkan imunnya tubuh. Ini terutama pada lansia, tapi tidak menutup kemungkinan pada kita. Yang pertama adalah stres. Makanya jangan gampang stres. Hidup itu harus bikin happy, apapun itu, gitu ya. Dan kemudian pola hidup tidak aktif. Jangan apa-apa mengandalkan remote. Ganti channel, wong tinggal 2 langkah kok tekan gini mau ngene iki. Nah, itu loh. Kan sekarang semuanya begitu. Apa-apa yo bisa, ya kan? Nyapu itu sekarang mau ada yang bisa jalan sendiri muter-muter sak kayang ini mau kali delok. Nah, terus kapan geraknya? Nah, kan gitu. Itu yang saya katakan pola hidup yang tidak aktif. Kurang tidur, nah karena itu marilah kita mulai mengatur hidup. Kita sudah diajari dari SD dulu, orang itu tidurnya sehari berapa jam teman sudah ada. Rokok mudah-mudahan tidak, walaupun di sini mayoritas adalah perempuan, tapi dengan berat hati saya sampaikan ternyata dari kaum kita udah banyak banget yang sekarang juga sudah mulai merokok gitu ya. Nah, kemudian minum alkohol saya kira tidak perlu saya jelaskan banyak lagi dah. Ini konsumsi garam berlebihan. Ini banyak banget studi atau penelitiannya banyak banget. Karena itu jangan apa-apa gampang banget memasukkan natrium di situ ya. Next. Ya, kalau boleh saya tutup pertemuan ini dengan jalan pagi di pinggir sawah, gitu kan. Ayunkan langkah dengan semangat. Ya. Kami lansia satukan langkah peduli makanan sehat. Ini diajarke Bu, kalau lansianya terutama itu. Kami lansia satukan langkah peduli pola makan sehat, diajari mereka untuk itu. Lansia itu bukan berarti tidak butuh diajari, mereka masih butuh pendampingan. Ya, next. Ya, saya kira benar, saya tutup itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memetik beberapa hal yang bisa diterapkan, walaupun nanti saya mungkin akan lebih senang kalau masih ada waktu ya Mbak untuk bisa kita diskusikan ya. Tapi sebelumnya pemaparan ini saya tutup dulu. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf lahir dan batin kalau apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya nih kita akan beralih ke sesi diskusi atau tanya jawab. Barangkali dari ibu-ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, atau mungkin menceritakan pengalamannya melayani makanan untuk lansia itu bagaimana? Izin bertanya Ibu, ini kebetulan ada kesempatan bertanya. Kebetulan ada kesempatan juga untuk curhat di masa di rumah. Jadi terkait kebetulan saya itu punya ibu Yuswani ya sekitar 80 tahun. Itu kebiasaan tiap pagi itu susah sarapan. Jadi kalau orang sepuh itu kan biasanya kalau udah pagi itu minum teh tok itu sudah istilahnya sudah kenyang. Mau sarapan itu paling jam 12 siang itu baru mau sarapan pagi. Itu bukan sarapan nih, makan siang nih. Itu apakah benar misalnya yang disampaikan dengan Ibu Retno tadi
bahwa media sosial itu kan banyak sekali yang berseliweran tentang sarapan itu yang bagus, yang sarapan yang seperti apa. Katanya sedang menyampaikan bahwa sarapan yang enggak sarapan itu sarapan yang paling bagus. Nah, mohon Ibu nanti mungkin ada gambaran yang seperti apa, mungkin untuk saya pribadi, untuk Ibu saya itu mungkin benar nggak kalau misalnya nggak saya kasih sarapan itu benar, atau malah justru saya istilahnya mendolimi Ibu saya. Gitu aja Bu, gitu aja dari saya Bu, matur suwun mohon bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin gak ada niat menzolimi itu Pak. Jadi memang begini, kalau itu adalah kebiasaan, itu susah Pak dirubah, ya kan? Kalau Bapak merubah bisa terjadi baku hantam Pak, dan kualat nanti itu malahan seperti itu. Jadi maksud saya malah begini, kalau memang terbiasa begitu, beliau nyaman dan tidak ada gangguan kesehatan dalam hal itu, tidak masalah. Tetapi secara bertahap, monggo dijaga kualitas yang pagi tadi itu Pak. Nggak apa-apa, nanti darnya kan berarti itu brunch ya Pak ya. Malah brunch itu jam 12 ya. Nah, malah lebih hebat tuh beliau itu, kita itu ada sarapan, ada makan siang, beliau sekali aja brunch, ya kan? Breakfast campur lunchnya jadi satu. Nah, kalau misalkan seperti itu, maka yang di pagi ini Pak, yang harus diperbaiki kualitasnya. Misalnya dalam tanda petik beliau ngunjuk anget aja gitu. Nah, ngunjuk anget ini yang diperkaya gizinya. Misalkan biasanya teh itu bukan sesuatu yang buruk sebetulnya, ya, tetapi memang manfaatnya tidak terlalu banyak kalau dia hanya teh saja, bahkan dia bisa mengganggu penyerapan beberapa zat gizi. Nah ini Pak yang dinego, gak apa-apa pagi ngunjuk aja. Gimana kalau sekarang selang-seling ya, hari ini ngunjuk teh, besok paginya air kacang hijau, besoknya susu, besoknya apa lagi, atau balik teh lagi. Coba itu ditawarkan, sama-sama ngunjuknya Bu. Tapi kalau ini bagus loh, ini ada proteinnya tuh, jadi tuh sel-selnya yang merusak itu loh, sel-sel yang sudah sepuh itu bisa dipertahankan, bisa kerja lebih bagus. Kan kita nggak maksa Pak. Ya wes, salah apa-apa, tapi gak sadar, oh enggak, ini cuma kacang hijau direbus. Wah, biar lebih enak nanti chef bisa ngajarin Pak, dengan apa sih rasanya jadi lebih enak. Jadi kita kan nggak maksa, tapi kita masukkan gizi sedikit di situ. Ngunjuk teh ya sudah, nanti setengah jam setelah ngunjuk teh dari ini ya. Nah, daharan yang masuk ini yang harus kita perhitungkan, ada nilai gizinya. Jangan karbohidrat aja yang masuk, ada proteinnya yang masuk. Jadi nggak apa-apa nanti jam setengah 12 baru dahar, atau mungkin habis duhur baru dahar misalnya, tidak masalah. Kita tidak memaksakan Pak, karena itu sesuatu yang sudah beliau rasakan nyaman. Kalau itu diusik atau itu dihilangkan, tidak dengan serta-merta mereka bisa menerima. Kecewa biasanya Pak, dan itu akan tidak bagus buat ya. Mungkin begitu Pak. Jadi nggak apa-apa, cuman disiasati lah sedikit demi sedikit, ditambah gizinya dalam unjukan yang hadir di pagi hari. Mungkin begitu Pak. Baik, Pak Sumberino. Sami-sami. Lalu terkait dengan sharing yang sesuai dengan tema pada siang hari ini terkait dengan pelayanan makanan dan minuman untuk lansia, itu ada beberapa pelayanan dari kami, tentunya yang berhubungan dengan lansia. Itu sering kita laksanakan, terutama untuk ibu-ibu atau bapak ibu yang lansia itu di event reuni. Jadi beliau-beliau ini sekitar 2 atau 3 hari menginap di sini, tentunya dengan acara reuni seperti ini. Ini menurut requestan dari tamu, jadi bukan kita yang membuat.
ini berani bakso, tapi baksonya juga nggak asin Ibu ya. Dan rata-rata tadi untuk yang paling ramah di komponen itu adalah menu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Yandoro. Saya di sini selaku head chef yang ada di Wisma MMK. Sebelumnya, apakah sudah pernah tahu apa dengar namanya bubur rangrang? Pernah? Ya. Mungkin udah familiar ya, mungkin di rumah sakit atau di mana gitu, yang berbahan dari ketan. Oke, untuk saya ini di sini mungkin untuk saya di sini enggak demo masak gitu. Saya jadi cuma mungkin cooking mitosnya aja. Pertama-tama kita yang jelas kita harus ada bubuk dari beras ketan putih. Terus kita ada gula Jawa, kita juga ada daun pandan, dan ada garam. Gunanya garam untuk kita bikin kuah santan. Jadi biar ada rasa gurihnya. Gitu. Terus untuk beras ketan ini, untuk biar memudahkan untuk mempercepat memasak, itu bisa direndam di air dingin. Mungkin selama 1-2 jam. Terus untuk cara pengolahannya, itu kita pertama kali kita bikin untuk kuahnya dulu, kita pakai gula Jawa, mungkin untuk 1 liter air itu kita pakai 150 gram bisa, itu 1 liter air. Terus untuk beras ketan kita bisa pakai di 100 gram beras ketan. Ini juga bisa diganti sama dengan ketan hitam. Untuk metodenya itu hampir sama untuk ketan hitam. Kalau untuk beras ketan untuk bubur rangrang itu kan kita bikin kuah gula Jawanya, itu baru setelah mendidih baru dimasukkan ketannya. Kalau untuk ketan hitam itu kita cuma pakai air putih aja. Tapi untuk ketan hitamnya tetap kita rendam selama 1-2 jam, biar itu mempercepat untuk memasaknya. Itu. Dan untuk berketan hitam itu kita tidak memakai gula Jawa merah, kita pakai gula pasir. Sama perbedaannya. Itu. Dan jangan lupa dikasih daun pandan. Bisa diganti sama salam juga bisa. Kalau mau ada rasa jahenya bisa dikasih jahe. Itu. Biar tidak rasa manis saja, cuma ada biar untuk variasi ada rasa jahenya, biar untuk bisa menghangatkan badan. Itu bisa. Terus untuk bikin santannya itu kita bisa santan 250 ml itu nanti dikasih air di sekitar 150. Jadi enggak santan juga. Nanti kalau semuanya santan nanti enggak kolesterol. Nanti bisa ditambah sama garam mungkin setengah sendok teh, biar ada rasa gurih. Jadi nanti perpaduan antara bubur rangrang yang manis sama santan yang gurih. Gitu. Untuk pengolahan ketan nggak usah dikasih garam. Untuk airnya, untuk yang ketan tadi dengan 100 gram ketan putih, 150 gram air, airnya kita lebih berapa?
Yang untuk ketan merah, ketan Putih sama hitam sama. itu sama aja, sama aja Bu. Sama saja. Di 1 liter air itu kita membutuhkan 100 gram ketan putih maupun ketan hitam. Tapi biasanya kalau ketan hitam itu kalau ndak teliti itu masih banyak yang ada kulitnya itu. Kalau ketan hitam. Itu biasanya kita kalau di sini kita untuk variasi di menu breakfast. Kita di menu breakfast itu kita ada bubur ayam, bubur ketan hitam, bubur rangrang, bubur sumsum, dan bubur mutiara. Jadi kita tiap pagi itu berbeda-beda untuk menu di bubur. Kecuali kita ada request dari mungkin biasanya kayak ibu-ibu reoni gitu pengennya minta yang agak gurih-gurih, nanti kita dikasih bubur ayam kayak gitu. Ini untuk berapa porsi Pak? Itu untuk 1 liter itu untuk 10 porsi Bu. Tapi itu bisa menyesuaikan untuk lansia itu kan nggak selalu nggak sesuai dengan nggak harus sama dengan porsi yang laki-laki yang muda-muda. Jadi bisa disesuaikan. Oh ya, satu lagi Bu. Untuk bubur rangrang itu kan kalau cuma gula Jawa aja itu mungkin manisnya kurang ya, kurang biar mantep, bisa dikasih gula pasir. Kayak kita bikin juruh di bubur sumsum itu kalau kita bikin gula merah aja itu rasanya kurang, kalau saya kurang gimana ya, kurang strong untuk manisnya, bisa dikasih gula pasir gitu. Kalau untuk bubur rangrang monggo sudah, nanti kalau bisa icipi kita sudah disediakan di sini. Ada pertanyaan? Perbandingan juruh itu yang enak tuh berapa banding berapa ya Pak? Kalau juruh itu kita biasanya 200 gram gula Jawa, kita 200 gram gula Jawa itu gula pasirnya kita bisa dikasih 100 gram. Iya, 1 banding 2. Airnya? Airnya bisa setengah liter. Setengah liter ya? Iya. Masaknya Sampai mendidih. mendidih aja? Iya, Enggak mendidih. sampai nyusut? Enggak, sampai mendidih aja. Oh udah. Nanti kalau sampai menyusut itu nanti malah kental. Oh iya. Gitu. Kalau saya biasanya cuma sampai mendidih aja. Oh iya. Klub bola PSS Sleman. PSS Sleman itu mintanya tanpa gula, tanpa santan semua. Jadi santan itu diganti dengan susu bubuk semua. Itu juga sudah kita lakukan dan ya agak ribet dan rasanya mungkin agak berbeda ya Wardi ya Pak Asti. Agak beda. Ya nggak apa-apa, karena kan biar sekalian teman-teman di sini nggak ragu-ragu gitu ya, karena kadang-kadang kan lansia itu udah nggak berani lagi santai gitu. Jadi kalau memang nggak ada pengalaman ini, teman-teman bisa diganti dengan susu. Jadi monggo, kalau susunya mau pakai susu kediri atau mau pakai Kalau apa sih, monggo aja. Di sini kita pakai susu yang Full cream Pak. Full cream ya. full cream. Full cream ya. Ya. Itu sudah tidak usah ditambahin apa-apa. Oh gitu ya Pak. Ya. Biasanya Dengan Kak clean kayak gitu. yang pengalaman maksud saya seperti susu full creamnya yang sudah cair ya. Sudah jadi. Ya, maksudnya udah cair ya. Iya, susu. udah cair. Oh, Ya, sudah cair. Ya, monggo ini teman-teman bisa untuk referensi ya. Artinya kalau ada yang takut pakai santan, ternyata oke juga pakai susu, walaupun ya jelas karena itu modifikasi pasti tidak sesuai dengan rasa aslinya. Matur nuwun Pak. Ini sami-sami Bu. Kan nggak mau santan gitu.
yang rasanya hampir mendekati misalkan ya biasanya kalau kita kalau nggak mau untuk nggak mau santan atau susu juga, kadang-kadang juga nggak semua orang suka susu juga, biasanya tuh kita ganti dengan fiber cream pakai fiber cream yang sekarang ini ya. Kalau misalkan susu aja nggak masalah, saya kira itu juga tidak masalah. Kalau kita di sini kita adanya creamer yang yang sasetan itu kayak gitu. Kalau misal kita bisa diganti dengan susu, kita ke susu. Iya, di full cream. Kita mau memasak kueku atau kue kura-kura atau kue tok atau yang tadi saya sampaikan bahasa latinnya buffalo tadi Bu. Bercanda Bu ya, sekejap dipastikan. Jadi kueku itu berbahan dasar dari untuk isiannya itu kacang hijau. Boleh, monggo silakan, monggo. Memberikan tawar. Monggo ibu-ibu bisa Monggo silakan berdekat aja. lebih melihat nih prosesnya. Jadi kueku itu ada isian sama kulit. Untuk kulitnya itu berbahan dasar dari kacang hijau. Kacang hijaunya mana Mas? Nah ini kacang hijau kupas. Kacang hijau kupas. Ini isinya dulu ya. Isinya itu kacang hijau kupas. Ini direndam 1 jam. Kacang hijau kupas ini. Setelah itu baru dikukus. Setelah itu akan ditambah santan apa sih? Baru dia. Jadi kacang itu yang sudah jadi. Ini sudah jadi. Jadi setelah pakai santan dan sebagainya sudah dikukus, direndam 1 jam, lalu dikukus, lalu dikasih santan dan sebagainya, dimasak jadinya seperti ini isiannya. Sampai kalis, sampai nggak lengket. Ya itu, oke, sampai kalis. Harus kan pakai chopper bisa dibentuk. Tapi tetap harus dihabiskan pakai ini atau cukup dimasak aja nanti langsung halus. Harus dihaluskan Ibu. Oke, nanti keringnya di isinya kalau enggak. Kita haluskan sampai dimasak. Oke. Ya. Jadi sekali jalan. Oke, ini sudah untuk isian, lalu juga untuk kulit. Karena tadi kita memakai bahan dasar tepung ketan, kita akan menggunakan tepung ketan Pak ya. Nah, tepung ketan ini bebas karena ini kue-kue ini isian dan kulit itu biasanya di 50-50. Jadi separuh-separuh. Tapi juga menyesuaikan monggo seleranya, semakin banyak isian biasanya semakin manis juga. Ini ada tepung ketan, lalu juga ada apa pasti Pak Rudi? Kentang, itu untuk isian kulitnya juga, biar agak pekat dan sebagainya. Perbandingannya berapa samping berapa Pak? Kalau tepung ketan berapa, nanti pakai kentangnya berapa? Bentar ini. Bahan kulit itu 250 gram tepung ketan, 75 gram gula halus, kentangnya 100 gram, berarti lebih banyak tepung ketannya, yang sepertiganya di 250 gram tepung ketan, 100 gram kentang rebus juga. Lalu juga nanti ada 170 ml santan, dan jangan lupa nanti biar gurih, berasa gurih, nanti dikasih setengah sendok teh garam. Warna merah secukupnya, tidak usah terlalu merah. Kadang juga kue itu bisa dikasih kue merah, tapi khasnya kan merah. Kalau mau dikasih hijau juga nggak apa-apa. Sama daun pisangnya itu nanti untuk alas mawar Bu. Jadi seperti ini jadinya, alas dikukus gitu. Lalu untuk setelah jadi isiannya kan kita takar berapa gram. Biasanya itu lebih banyak kulitnya ya, lebih banyak kulitnya daripada isinya. Misalnya di kulitnya itu 30 gram, itu nanti maksudnya isinya itu 30 gram, itu nanti kulitnya itu bisa di 40 gram. Nah setelah jadi seperti ini, nanti tinggal kita cetak seperti ini. Monggo Pak Rudi dimasukkan, lalu kita masukkan ke cetakan kura-kuranya. Makanya ada yang menamakan kue kura-kura tengkorak itu, karena cetakannya seperti kura-kura. Lalu kenapa ada yang menyebutnya juga kue tok? Karena begitu dicetak itu langsung diketok. Nah itu. Kenapa ada buffalo? Karena moto kebu gitu tadi.
Nah, ini setelah ini jangan lupa nanti dioleskan minyak ya Bu ya, ini harus dioleskan minyak semuanya, termasuk juga nanti di isiannya apa namanya, pengetoknya sama daun pisangnya juga. Setelah itu dikukusnya seperti ini. Ini sebenarnya udah matang Bu, tapi dikukus itu jangan lupa nanti nggak usah lama-lama, mungkin di 15-20 menit aja, dan jangan lupa nanti harus dibuka tutup karena nanti akan mengeringat. Kalau keringatnya itu sampai benar-benar netes, itu nanti apa namanya, jadi lembek, nggak keras gitu Bu. Dan ini kalau Pak Rudi itu diakali dengan ini, dengan kain. Sebenarnya nggak kain nggak apa-apa, asal nanti di setengah perjalanan itu dibuka, lalu ditutup lagi. Itu alternatif kalau nggak ada tutup, nggak ada kainnya. Seperti itu, monggo dicicipi. Jadi seperti ini hasilnya. Silakan dari kue apa namanya, bubur narangnya atau Isiannya juga kue bisa ini. diganti dengan kelapa ya Pak ya? Bisa Bu. Tenten Bu ya. Tenten bisa. Boleh tenten ya. Bisa apa namanya, dadar kuning. Cuma kan ini apa namanya, kacang hijau. Monggo silakan Ibu, boleh dinikmati. Ini santannya, ini bubur ngarangnya. Isiannya nanti dibalurnya. Iya.